Halo teman-teman, selamat datang buat bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juli 2020. Salam buat semua. Ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai seperti biasa hari Kamis dengan Lenormand 3 kartu dan diacak oleh aplikasi ini. Sambil dilihat, dua kartu nomor 5 dan 19 ini adalah kartu yang menunjukkan satu kekuatan yang sifatnya adalah formal, lama. Jadi keduanya ini seperti energinya The Hierophant. Kalau masih ingat kartu dari tarot, itu adalah tentang kekuatan, otoritas, keyakinan, karena semuanya itu serba pasti. Dan di sini ada pihak yang melihat, is it? Seperti bertanya, emang beneran nggak bisa diubah? Jadi ada satu skeptisisme yang muncul dengan situasi bahwa ya nggak mungkin lah, maksudnya kayak gitu kok masih diomongin, nggak mungkin dong, masa berubah? Ini kan bukannya satu keyakinan kita yang sudah nggak mungkin berubah. Beneran ya? Jadi sampai satu titik ternyata kita kembali mempertanyakan, oh iya ya, sebenarnya itu bisa menjadi satu pilihan. Kenapa kita nggak pernah berpikir bahwa itu adalah satu pilihan ya? Seperti berpikir out of the box. Hari ini saya sudah mengambil dari dua deck ya. Deck yang pertama dari The Psychic Tarot for the Heart Oracle deck, dan semuanya adalah yang jumping. Kartu pertama adalah issue atau masalahnya adalah pengamatan. Kita mengamati sesuatu yang barangkali karena sudah ada dalam keseharian, kita tidak melihat satu yang berbeda, satu yang unik, satu peluang. Jadi kita mungkin kehilangan kesempatan melihat peluang. Padahal actionnya adalah kita perlu membuat perubahan atau membangun ulang sesuatu yang memungkinkan ada perubahan tersebut. Dan outcome-nya sepertinya memang tentang bagaimana kita mengubah fokus dari cara kita memandang masalah. Jadi barangkali kalau fokus rebuild, membangun kembali adalah kita pikir membangun fisiknya, ternyata yang lebih penting membangun mentalnya terlebih dahulu. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi ada sisi lain yang lebih soft, yang ada lebih jauh daripada yang mudah dipandang mata, mudah dirasakan. Itu sebenarnya bukan utama, tetapi lebih basis dari itu, lebih dasar dari situ, yang merupakan fondasi yang lebih dalam, lebih mendasar untuk kita fokuskan. Jadi sebelum membangun sesuatu di atas tanah yang bergerak, kita barangkali perlu melihat, menilik lagi apakah fondasinya sudah jelas ya. Dan di sini kita lihat gambarnya adalah change of focus ini ketika dia seperti ngelamun ya, berjalan di satu situasi yang kayaknya sama, semua pohon itu sebangun dan serupa, sehingga dia tidak melihat ada kemungkinan perbedaan di situ. Nah, ini adalah burung-burung dove-nya ini membawa informasi, coba dilihat lagi, barangkali ada yang bisa dilakukan sesuatu. Nah, hari ini bulan berada di antara Taurus dan Gemini. Ini adalah ketika masuk ke Gemini, jadi sekitar siang dan sore hari, kita mulai melihat dikotomi tersebut. Itu adalah energinya Gemini. Ketika kita mempertanyakan sesuatu, kita tidak dengan mudah menerima, oh ini A, oh ya A. Apakah benar A? Harus dicek lagi. Dan energi Gemini adalah ingin melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dan logika itu harus bisa diterima dulu dari situasi yang berbeda. Dan ini trine dengan Saturnus. Jadi energinya adalah memang ada sesuatu yang sifatnya sudah berjalan terus menerus, dan hanya energinya Gemini yang bisa men-challenge hal tersebut. Dan tentu saja kalau sesuatu yang sudah kayaknya udah baku,
udah tidak perlu dipertanyakan lagi, postulat lah istilahnya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang dipertanyakan lagi. Kenapa masih balik ke situ lagi? Teori besarnya itu sudah ada, kenapa balik ke teori pertamanya lagi, kayak gitu kan. Jadi hari ini seperti itu energinya, bahwa kita sekarang dalam posisi yang membandingkan, tetapi kita tidak membuatnya menjadi pilih salah satu, tetapi lebih bagaimana kita mengerti dari dua belah sisi, bahwa keduanya mungkin bisa benar. Dan kalau kita lihat sebenarnya si Saturnus itu sebenarnya quincunx dengan North Node ya, walaupun di sini tidak ada garisnya karena quincunx tidak digambar dalam chart yang ini. Dan bulan quincunx dengan South Node pada saat ini ya, pada jam 12 ini, maka sebenarnya yin and yang, dua sudut pandang, dikotomi itu menjadi sangat dominan hari ini. Dan itu adalah sebenarnya basis kita untuk membangun ulang apa yang akan kita pikirkan ke depan. Jadi ini seperti ada perubahan yang cukup besar di kepala kita dalam cara pandang. Oke, saya tidak tambahkan di sini. Langsung ke tarotnya, ambil yang 4 kartu. Oke. Iya, dan saya pikir gambar Three of Swords ini seperti kita tidak percaya pada satu informasi yang kita pikir benar, atau kita merasa ditipu dengan informasi yang katanya benar. Jadi di sini memang energi mempertanyakan ya, karena Three of Swords adalah pikiran yang dia seperti mempersalahkan sesuatu. Ada yang salah di sini ya, ada yang salah, ada yang harus diubah dan merubah cara pandang kita, keyakinan kita akan satu kebenaran. It hurts so bad ya. Dan inilah sebenarnya energinya. Kalau ini bukan tentang cinta, adalah tentang bagaimana dalam keseharian kita merasa bahwa perlu mempertanyakan sesuatu. Memang benar gini, bisa begitu apa? Kan harusnya nggak bisa, kan harusnya kayak gitu. Jadi ada kata-kata seperti itu. Kita lihat ya. Jadi Knight of Pentacles sebagai situasi adalah ketika kita menawarkan sesuatu yang sifatnya adalah stabil. Dari awal sudah stabil, tidak ada yang baru ya, business as usual. Dan ini tantangannya adalah judgment, seperti kita tidak bisa menerima ada masukan atau informasi baru yang out of the box ya, karena ini muncul kan sudah dibunuh tuh informasi atau cara berpikir seperti itu, tapi kok muncul lagi yang saya pikir tadinya udah stabil, kok diguncang lagi fondasinya. Nah ini kalau saran memang the star terbalik, sepertinya kita harus melihat ulang, menilik ulang sebenarnya tujuan akhirnya apa. Jadi ini kira-kira kalau kita masih bikin perencanaan, kita sudah tetapkan tujuannya adalah untuk ini. Wait, sebentar, apakah memang itu tujuan utamanya? Kayaknya ada hal lain yang kamu belum tahu deh. Coba dilihat lagi. Jadi kayak kita tuh sekarang apapun hipotesis kita itu diragukan. Ya, ini adalah tadi energi Gemini, tesis, antitesis, hipotesis, apapun ya. Mungkin saya bicaranya bahasanya teknis, tetapi intinya adalah apa yang kita pikir adalah satu kebenaran, itu ternyata bisa ditantang dengan kebenaran yang berbeda. Dan itu keduanya masih sama-sama harus diujikan. Oke, kita ambil Wisdom Within. 5 kartu. Oke. Divine timing. Situasinya adalah divine timing. Iya, karena memang belum terungkap lah
belum terungkap informasinya, challenge-nya adalah movement, ya kita tidak mau mengubah satu keyakinan kita. Memang berat, jadi artinya kalau kita selama ini udah yakin dengan satu kebenaran, ada informasi lain yang mengganggu kebenaran kita, maka akan kita nggak suka. Guidance-nya joy, I don't know how, fokuskan pada light, dan outcome-nya peace. Guidance-nya joy, my life is fueled by my inner fountain of joy. Iya, jadi kalau menurut saya ini adalah originalitas joy-nya dalam hari ini entah kenapa saya berpikirnya tentang hal yang sifatnya lebih intelektual, ya, nggak tahu bacaan ini larinya ke situ, bukan cerita tentang cinta, bukan cerita tentang keseharian, tapi cerita yang lebih konseptual. Saya nggak bisa nahan teman-teman, artinya apapun ide yang keluar dari sini saya terima sebagai itu, karena saya tidak bisa menjelaskan dengan cara yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah informasi yang keluar pada saat ini, ya. Jadi ini adalah divine timing, di mana kita sukar menerima informasi lain yang menentang atau yang challenge apa yang biasa kita yakini adalah benar. Dan kembali lagi sebagai guidance adalah kita melihat sumber informasi tersebut. Jadi kita tidak langsung menolak. Joy adalah originalitas, jadi kita memeriksa dari apa sumbernya dan melihat bagaimana orang sampai pada pendapat tersebut, ya. Jadi ini memang tentang adu pendapat kayaknya, dan fokus pada light adalah kebenaran. Pada akhirnya ketika ada pertentangan antara dua sudut pandang, maka yang dicari adalah mana yang paling masuk logika kita sebagai manusia, ya. Jadi memang selalu yang menang di dalam argumentasi adalah logika yang paling masuk akal kita, sehingga kita memang harus mencari titik tengah, peace, ya. Bahwasanya divine timing pada saatnya nanti kebenaran yang hakiki pasti akan keluar, tetapi saat ini adalah belum ada jawabannya. Jadi intinya kalau kita mengerjakan soal, kita pengen nyontek jawabannya, nah jawabannya belum ada. Oleh sebab itu kita struggling di antara kita sendiri, mungkin dengan orang lain, mencari mana kebenaran yang hakiki. Itu informasi yang keluar, dan ini kalau buat saya sangat jelas ceritanya adalah seperti itu, dimana kita bahas sesuatu yang business as usual atau sesuatu yang biasa, tidak ada hal yang baru, tetapi ide lama yang sudah pernah mati itu muncul lagi, dan kita disarankan untuk tidak memegang pada satu hal yang kayaknya sudah paling benar sendiri, karena paling benarnya sendiri itu barangkali memang harus dipertanyakan pada saat ini, ya, harus dipertanyakan. Dan kalau kita lihat tadi change your focus, sepertinya memang arahnya adalah kita perlu membangun kembali keyakinan kita setelah ada masukan yang berbeda sama sekali, ada kontroversi lah istilahnya. Kita harus mengamati bagaimana perjalanan ini. Oke, tadi saya sebenarnya sudah membuka 2 kartu yang jumping buat hari ini juga, tanggal 16. Yang pertama adalah Animal Guardian. Saya tidak tahu apakah ini menambah kejelasan. Trust your instinct. Oke, mungkin bisa menambah. Insting kita perlu untuk kita pertajam pada saat ini. Kemudian enjoy growth and reap rewards. Jadi memang observasi, atau katakanlah ini seperti satu riset, satu penelitian, satu percobaan, bahwa jawaban terakhir itu tidak kita peroleh sekarang, tetapi kita perlu mengamati secara terus-menerus dan melihat hasil akhirnya. Akan lebih baik kalau kita paham dari awal apa tujuannya, dan sehingga kita bisa menggunakan insting kita, cara melihat yang berbeda-beda untuk bisa memahami satu fenomena. Oke teman-teman, sorry kalau hari ini memang sangat teknis dengan konsep, tapi ini yang saya peroleh pada hari ini. Mudah-mudahan membantu. Wanita Indrasari sini, salam hati dan cahaya.